Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Bahri dari kelompok Simfoni. Saya di sini akan menceritakan tentang inspirasi tokoh pemimpin, yaitu B.J. Habibie. Seorang B.J. Habibie pastinya mempunyai kisah hidup yang sangat inspiratif bagi kita semua. Kisahnya sangat menarik untuk disimak. Sosok yang terkenal cerdas ini memiliki karisma tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Latar belakang B.J. Habibie: Profesor Dr. Ing. Haji Bacharuddin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga dan merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Beliau juga dikenal sebagai seorang profesor dan teknokrat yang mendalami ilmu di bidang penerbangan atau aviasi. B.J. Habibie diketahui sebagai anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Sang ayah memiliki profesi sebagai ahli pertanian yang memiliki darah etnis Gorontalo, sedangkan sang ibu memiliki darah etnis Jawa. B.J. Habibie juga merupakan sosok suami dari Asri Ainun Besari atau dikenal sebagai Ainun Habibie. Pernikahan mereka dikaruniai oleh dua orang anak laki-laki, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Habibie memang dibesarkan dalam keluarga yang taat agama dan religius. Ayahnya pun sudah terbiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran sejak Habibie kecil. Tidak heran, dengan kecerdasannya yang sudah terlihat dari kecil, ia sudah lancar untuk melantunkan ayat-ayat yang ada di kitab sucinya. Sampai ia sudah mempunyai istri pun, ia masih rajin mendengarkan istrinya mengaji setiap subuh. Semasa hidupnya, ia juga mengabdikan hidupnya untuk belajar, bekerja, dan juga beribadah. Baginya, belajar dengan sungguh-sungguh diperlukan untuk membalas jerih payah ibunya yang telah banting tulang untuk menyekolahkannya, karena ayahnya sudah meninggal ketika sedang salat dan harus meninggalkan keluarganya juga. Maka dari itu, hingga kini ia selalu mengingatkan para orang tua bahwa pendidikan agama perlu diperhatikan oleh orang tua, dan juga peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak. Sejak usia muda, Habibie memiliki ketertarikan pada bidang ekstra, khususnya mesin dan fisika. Pada tahun 1950, Habibie bersama orang tuanya pindah ke Bandung, sehingga ia menghabiskan pendidikan sekolah di sana. Saat itu ia bersekolah di Government Middlebury School atau setara SMP saat itu. Kemudian ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMK Dago, Bandung. Disinilah Habibie mulai tertarik dengan Ainun yang kelak menjadi istrinya. Sehabis lulus dari SMK Dago, ia melanjutkan pendidikan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan mengambil konsentrasi pada Fakultas Teknik jurusan Elektro. Lalu setelah kurang lebih 1 tahun di ITB, kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikan ke Jerman dengan mengambil jurusan Teknik Pesawat Terbang. Karena memikirkan sang ibu yang banting tulang sendiri, ia memutuskan untuk membiayai pendidikannya sendiri demi meringankan beban ibunya. Ia rela tinggal jauh dari pusat kota dengan fasilitas seadanya saat kuliah di Jerman. Ia juga rela berhemat dengan berjalan kaki untuk ke kampusnya. Namun semuanya terbayar hingga ia bisa mencapai lulus S3 dengan beasiswa yang didapatkan ketika ia bekerja sebagai asisten profesor setelah lulus dari S2. Di usia 28 tahun, ia berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat saat berada di Jerman. Ia mengatasi semua masalahnya sendiri. Komitmen dan tekadnya berhasil membuat Habibie diakui oleh dunia dengan sosok yang jenius. Bahkan penduduk asli Jerman pun mengaguminya. Saat menjalani hidup di Jerman, Habibie memiliki cerita jenaka bersama teman kuliahnya yang merupakan orang asli Jerman. Dikatakan bahwa kemampuan bahasa Jerman B.J. Habibie sangat bagus dan di atas rata-rata orang asing lainnya. Hal ini membuat rekan kuliahnya banyak bertanya dari mana asal-usulnya. Kemudian Habibie dengan canda
dan sampai menjawab bahwa ayahnya pernah memakan daging orang Jerman sehingga ia bisa memiliki darah Jerman yang membuatnya fasih berbahasa. Selain itu, menurut Habibie, perpustakaan yang berada di Jerman memiliki jam buka yang lebih lama serta sangat bebas untuk dikunjungi siapa saja. Oleh karena itu, ia merasa memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menambah wawasan dan ilmu selama berada di Jerman. Sangat dekat dengan Soeharto. Sosok Habibie adalah sosok yang sangat dekat dengan Soeharto. Bisa dibilang ia adalah orang kepercayaan Soeharto dan sosok yang paling disayangi oleh Soeharto karena prestasinya yang sangat luar biasa. Tidak heran jika Soeharto sangat menyayanginya. Ketika diberikan tugas, Habibie pasti selalu menyelesaikannya dengan baik. Pada tahun 1978, Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, ia juga membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca yang dipertunjukkan pada tahun 1995. Selama menjadi menteri, ia juga membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca. Beliau dikenal juga sebagai bapak pesawat nasional karena semasa mudanya ia senang sekali memahami serba-serbi pesawat. Ia sampai memiliki rumus faktor Habibie untuk menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Dari kehebatan rumusnya, ia juga dijuluki sebagai Mr. Crack. Demikianlah kisah inspiratif B.J. Habibie secara singkat yang bisa diteladani. Sebagai seorang anak bangsa yang cerdas dan sukses, tentunya Habibie dapat menjadi sosok tokoh panutan dari banyak sisi. Sosoknya akan selalu lekat dan diingat oleh bangsa Indonesia hingga saat ini dan nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.